Kesehatan dan Keselamatan Kerja K3 K3 Penanggulangan Bencana oleh Afifah Sri Nuraini 1907026080 kelas gizi 3C. Sebelum lanjut, kita harus tahu apa sebenarnya K3 itu. K3 adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja, serta penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Apa tujuan K3? Tujuan K3 adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. K3 juga melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen, dan orang lain yang juga mungkin terpengaruh kondisi lingkungan kerja. Pembahasan kali ini adalah K3 Penanggulangan Bencana. Di Indonesia sering terjadi bencana alam. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah kerangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam ataupun faktor non-alam, yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kehilangan harta benda, dan dampak psikologis. Jadinya suatu bencana disebabkan oleh adanya pertemuan antara bahaya dan kerentanan sehingga menghasilkan risiko bencana. Risiko bencana dapat atau tidak dapat menjadi bencana bergantung dari unsur kerentanan tersebut. Bencana tidak dapat diprediksi, tetapi manusia mampu mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana tersebut. Karenanya, kita membutuhkan alat pelindung diri. Alat pelindung diri adalah seperangkat alat yang digunakan oleh orang yang berada di lokasi bencana. Alat ini bertujuan untuk melindungi tubuh atau sebagian tubuhnya dari kemungkinan adanya potensi bahaya dalam menjalankan tugas kemanusiaan dalam kondisi bencana yang dapat membahayakan jiwa seseorang. Beberapa alat pelindung diri yang harus digunakan adalah 1. Helm digunakan sebagai perlindungan kepala dari benda jatuh atau benda yang terbawa angin. Yang kedua, kacamata digunakan sebagai perlindungan mata dari debu di udara dan partikel yang berterbangan. Yang ketiga, masker digunakan sebagai perlindungan hidung dari udara yang tercemar atau zat yang berbahaya. Yang keempat, sarung tangan digunakan sebagai perlindungan tangan dalam penggunaan benda tajam atau bergerigi dan iritasi kimia yang berbahaya. Yang kelima, sepatu safety digunakan sebagai perlindungan kaki dari tusukan benda tajam, lahan tidak rata, licin, berpatu atau berlumpur. Adapun alat pendukung di lapangan yang harus dilengkapi juga diantaranya first aid digunakan untuk pertolongan pertama dalam menangani luka. Peluit digunakan untuk memberi kode atau memanggil tim pada saat terjadi di lokasi. Botol minum digunakan sebagai simpanan air minum agar tidak kelelahan karena seorang relawan harus bisa menjaga kesehatan tubuhnya. Power bank digunakan sebagai cadangan baterai ponsel agar komunikasi dengan tim tetap berjalan dengan lancar. Selanjutnya, headlamp digunakan ketika membutuhkan bantuan pencahayaan. Poncho digunakan untuk melindungi tubuh dari hujan atau hal lain jika diperlukan. Handy talkie digunakan untuk memudahkan komunikasi dengan tim dengan cepat. Sleeping bag digunakan untuk beristirahat di lokasi jika diperlukan.
Pentingnya alat pelindung diri juga dapat dilakukan di perjalanan dari dan menuju lokasi penugasan, karena perjalanan tersebut juga memiliki risiko kecelakaan. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.